Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo remaja, apa kabar desa Anda? Mudah-mudahan baik-baik semuanya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Kelihatannya topik yang susah ya? Enggak juga. Bonus demografi adalah jumlah penduduk usia yang produktif, katakanlah 15 sampai 50 tahun, itu lebih banyak daripada anak-anak dan orang usia lanjut. Coba lihat di desa Anda, apakah masih banyak anak-anak muda, remaja, orang-orang usia 40 yang masih kuat dan entah dia bertani, entah dia beternak, entah dia bekerja, dan semuanya itu produktif. Dan kita tahu bahwa anak-anak kan masih sekolah, jadi belum bisa berproduksi. Begitu juga orang yang sudah tua, yang sudah tidak kuat, dia sudah tidak bisa berproduksi. Nah, menurut angka-angka statistik, tahun 2020, jadi 6 bulan lagi, kita bangsa Indonesia ini mendapat suatu bonus. Bonusnya adalah bonus demografi. Artinya penduduk kita itu sangat ideal. Kelompok yang produktifnya banyak, yang tidak produktifnya baik anak-anak maupun yang usia lanjut lebih sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya kemajuan ekonomi kita akan dapat ditingkatkan. Bahkan para pakar mengatakan tahun 2045 itu berarti 100 tahun setelah kita merdeka, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan penduduknya sejahtera. Jadi kita bisa membagi penduduk menjadi kelompok-kelompok yang produktif, yang bekerja, menghasilkan, dan yang menjadi beban. Yang menjadi beban adalah tentu anak-anak yang masih kecil, masih sekolah, serta penduduk usia lanjut yang sudah tidak bisa berproduksi lagi. Nah, mereka yang dalam usia produktif, kita berharap semuanya bisa berproduksi, sehingga produksinya itu meningkat. Usianya produktif tetapi menganggur sudah tentu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi meskipun kita dalam keadaan yang menguntungkan untuk pembangunan ekonomi kita, tapi kalau terdapat tantangan-tantangan maka harus kita perhatikan. Tantangan yang kita hadapi adalah tingginya angka anak-anak yang tubuhnya tumbuh pendek, yang kita sebut sebagai stunting, akibat kekurangan gizi yang kronik. Sebenarnya bukan hanya tubuhnya yang kurang tumbuh, tetapi juga kemampuan pemikirannya juga menjadi kurang. Jadi ini adalah kelompok umur yang harus kita cegah supaya tidak menjadi stunting, supaya dia bisa tumbuh ragawinya secara optimal dan juga tumbuh pemikirannya secara optimal. Kedua adalah fisiknya baik tetapi menganggur. Dan pengangguran ini tidak selalu pada mereka yang pendidikannya rendah. Di kota banyak yang sudah jadi sarjana 2 tahun, 3 tahun menganggur. Kenapa mereka menganggur? Karena memang lapangan pekerjaan terbatas dan mereka tidak mau mengerjakan hal-hal yang sederhana, yang sebenarnya juga bermanfaat, tapi menurut mereka tidak sesuai dengan pendidikannya. Contohnya, seorang sarjana tidak mau menjadi katakanlah supir online. Masa sarjana capek-capek sekolah menjadi supir online? Akibatnya lebih memilih menganggur dan masih bergantung pada orang tua.
Dan sudah tentu yang berpendidikan rendah juga lebih sulit mencari pekerjaan. Dan ada juga teman-teman kita yang malas untuk bekerja. Lebih suka tidur-tiduran di rumah, ikut orang tua, masih makan dari orang tua, masih minta uang dari orang tua. Di samping lapangan kerja memang terbatas, tapi kita tahu kan bahwa lapangan kerja itu tidak selalu harus disediakan. Kita juga bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, sudah tentu remaja semua tidak ada yang mau menjadi pengangguran, tidak produktif. Kita ingin menjadi remaja yang produktif. Dan itu harus dimulai dengan sikap ingin maju, mengembangkan kemampuan diri, berlatih keterampilan apapun itu bermanfaat. Berlatih mengendarai mobil, berlatih bertani, berlatih beternak, dan berani memasarkan hasil-hasil produksinya entah di desa, keluar desa maupun ke kota lain. Dan jangan lupa remaja harus mempunyai jaringan pertemanan. Di desanya sudah tentu, desa lain, dan juga di desa-desa di seluruh Indonesia, bahkan dengan desa di luar negeri. Sudah bukan zamannya lagi, sekarang ada perkelahian remaja antar desa. Kita akan mulai dengan masa persahabatan remaja antar desa untuk memajukan negara kita. Dan jangan lupa keterampilan untuk menggunakan teknologi informasi yang sederhana adalah handphone Anda. Nah, kalau sikapnya sudah seperti itu, apa yang dapat kita kerjakan? Coba ajaklah teman-teman Anda untuk belajar dan berlatih. Kemudian hasilkan kreativitas untuk memajukan diri sendiri, kelompok, dan bangsa. Secara berkala diskusikan permasalahan desa dan cara memecahkannya. Kalau perlu, kunjungi desa lain, belajar dari. Dan jangan lupa rajin menelusuri informasi yang Anda dapat lakukan melalui handphone Anda. Kita lihat contoh-contoh nih, teman-teman Anda yang saya kenal, ada Imam Fauzi. Dia beternak ayam, ayamnya sudah 10.000 lebih di desa Temanggung, bersama dengan remaja-remaja lain. Ada Wawan di Ciseeng, yang melatih remaja desa untuk terampil marketing online. Ada Ricky di Sumbawa Besar yang mengajak remaja-remaja di sana membersihkan waduk desa Pernek menjadi desa wisata. Nah, ada seorang yang bukan main, Ricky Elson. Ini adalah seorang pakar elektronika, lulusan doktor dari Jepang. Dia ada di desa di Tasikmalaya, mengajarkan remaja di sana untuk membuat energi terbarukan, entah itu dari kincir angin, entah itu dari sinar matahari. Kristanto mengajak masyarakat di Parung membuat sumur bor, sehingga pada masa kekeringan sekarang masyarakat bisa mendapat air bersih untuk minum, untuk mencuci, bahkan juga untuk mandi. Jadi sebagai remaja desa, hendaknya jangan hanya memikirkan kemajuan diri sendiri, meskipun itu tentu penting, tetapi kita juga harus melihat sekeliling desa. Adakah anak yang kurang gizi? Adakah ibu yang kurang mampu menyekolahkan anak? Adakah orang lanjut usia yang terlantar? Adakah kelangkaan sumber air bersih? Adakah sampah yang belum dikelola dengan baik? Ini semua dapat menjadi ladang amal buat para remaja. Jadi remaja desa yang peduli pada kemajuan desa dan warga desanya menjadi pelopor untuk hidup sehat dan belajar seumur hidup. Tangannya di atas, siap menolong, mencintai saudara-saudaranya setanah air. Nah, kalau semua remaja desa seperti itu,
maka bonus demografi tahun depan akan kita bisa manfaatkan, dan insya Allah tahun 2045 kita menjadi negara maju yang sejahtera. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.